Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas A ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang jaringan tubuh manusia. Perkenalkan, nama saya Iftah Fitri Agisia sebagai moderator dan pembaca kedua. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh Hoirun Nisa. Kepada Hoirun Nisa dipersilahkan. Baiklah, saya Hoirunisa dari kelas A tingkat 1. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis jaringan tubuh manusia. Yang pertama yaitu jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang berfungsi untuk membantu melindungi atau menutupi rongga dan permukaan organ tubuh. Jaringan epitel ini terdapat pada kulit, saluran pernapasan, saluran pencernaan, saluran kemih, serta saluran reproduksi. Jaringan epitel memiliki beberapa jenis. Pertama yaitu epitel pipi berlapis. Epitel pipi berlapis merupakan epitelium yang terdiri dari satu lapis sel berbentuk pipi. Epitel pipi berlapis terdapat pada epidermis, vagina, rongga mulut, esofagus, dan anus. Jenis epitel ini berfungsi sebagai proteksi atau perlindungan tubuh, yaitu mencegah terjadinya gesekan. Ciri-ciri jaringan epitel pipi berlapis yaitu tersusun dari beberapa sel yang berbentuk pipi, serta sel yang banyak dan tersusun sangat rapat. Jenis epitel yang kedua yaitu epitel kubus berlapis. Epitelium kubus berlapis merupakan epitelium yang terdiri atas lebih dari satu lapis sel berbentuk kubus. Jaringan ini terdapat pada saluran keringat, kelenjar minyak, dan testes. Epitelium kubus berlapis berfungsi untuk proteksi, sekresi, ekskresi, dan absorpsi. Ciri-ciri jaringan ini yaitu disusun oleh selapis sel yang berbentuk kubus. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita Iftah Fitri Agisia. Yang ketiga, epitel silinder berlapis, di mana letaknya yaitu di laring, saluran ekskresi, kelenjar ludah, faring, dan kelenjar susu. Dan fungsi dari epitel silinder berlapis yaitu untuk melancarkan proses ekskresi dan pergerakan organ. Ciri-cirinya yaitu susun lebih dari satu sel. Yang keempat, epitel silinder bersilia, di mana letaknya di dinding dalam rongga hidung, saluran trakea, bronki, dan lapisan sebelah dalam saluran rahim. Fungsinya yaitu sebagai pelindung atau proteksi, penghasil lendir atau sekresi, tempat difusi dan absorpsi zat, serta melicinkan. Ciri-cirinya yaitu tersusun dari beberapa sel-sel berbentuk silinder atau batang secara vertikal, lalu tersusun dari beberapa sel dan memiliki silia atau bulu getah. Berikut adalah gambaran silindris berlapis. 2. Jaringan otot. Berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan organ tubuh manusia. Menempel pada tulang, terbagi menjadi 3 jenis. Baik, saya Cindy Lestari Lubis dari kelas A tingkat 1. Saya akan menjelaskan 3 jenis jaringan otot. Yang pertama, otot polos, otot lurik, otot jantung. Yang pertama, ciri-ciri letak otot polos adalah dinding berorgan dalam kelenjar dan pembuluh darah. Yang kedua, ciri-ciri otot lurik adalah melekat pada tulang. Dan yang ketiga, ciri-ciri otot jantung adalah di dinding jantung. 2. Inti sel. Inti sel dari otot polos adalah berbagi satu di bagian tengah, dan di otot lurik banyak terletak di tepi, dan di otot jantung banyak letaknya di tengah. Yang ketiga, ciri-ciri bentuk otot polos yaitu gelendong. Ciri bentuk otot lurik adalah serabut tidak bercabang, dan bentuk otot jantung serabut dan bercabang. 4. Ciri-ciri kecepatan respon otot polos adalah lama, dan ciri-ciri kecepatan respon otot lurik adalah cepat, dan ciri-ciri kecepatan respon otot jantung adalah lama. Baiklah, saya Sabrina Novianti Sialoho dari kelas A tingkat 1. Di sini saya akan melanjutkan materi presentasi dari teman saya Cindy. Ciri-ciri yang kelima ialah kemampuan kontraksi. Kemampuan kontraksi pada otot polos ialah lama, dan kemampuan kontraksi pada otot lurik ialah sebentar, sedangkan kemampuan kontraksi pada otot jantung ialah. Ciri-ciri yang keenam adalah cara kerja. Cara kerja pada otot polos ialah involuntar, dan cara kerja pada otot lurik ialah voluntar, sedangkan cara kerja pada otot jantung ialah involuntar. Selanjutnya, ciri-ciri yang ketujuh adalah kerja saraf. Kerja saraf pada otot polos ialah tidak disadari, kerja saraf pada otot lurik itu disadari, sedangkan kerja saraf pada otot jantung itu tidak disadari. Dan ciri-ciri yang kedelapan ialah letaknya. Letak pada otot polos berada di lambung, uterus, pembuluh darah, rahim, dan kantung urin. Dan letak pada otot lurik terdapat melekat pada rangka, sedangkan tempat pada otot jantung berada di dinding jantung. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gilang Perkasa. Terima kasih. Jaringan ikat memiliki fungsi untuk mengikat serta menyokong badan jaringan yang lain berperan menyimpan lemah. Nama saya Nadia Margareta Kuswari dari kelas 1A. Saya akan melanjutkan materi tentang jaringan ikat. Terdapat gambar jaringan ikat yang berwarna ungu tidak berbentuk disebut fibroblas, yang berwarna kuning tidak berbentuk disebut makrofag, dan yang berbentuknya besar panjang disebut serat kolagen, yang berbentuk panjang tipis berwarna kuning disebut serat elastin. Terdapat beberapa jenis jaringan ikat pada manusia. Yang pertama, jaringan ikat sejati terdiri atas jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Yang kedua, jaringan ikat cair terdiri atas jaringan darah dan jaringan limfa.
Yang ketiga, jaringan ikat penyokong terdiri dari tulang rawan dan tulang keras. Saya Nova Artanti dari kelas A tingkat 1 dan dari kelompok 2 akan melanjutkan penjelasan mengenai jaringan saraf. Jaringan saraf memiliki beberapa ciri-ciri. Untuk yang pertama terdiri dari sel-sel saraf atau neuron yang memiliki karakteristik sendiri, yaitu memiliki jalur sitoplasma yang panjang. Untuk yang kedua, sel saraf disusun oleh sel neuroglia yang ada di sistem saraf pusat. Untuk yang ketiga, neuron tersusun atas badan sel, dendrit, serta akson. Untuk fungsi jaringan saraf, yang pertama, untuk menghantarkan impuls atau rangsangan. Yang kedua, memberikan respon. Yang ketiga, mengelola rangsang. Dan yang keempat, memberikan tanggapan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nisrina. Saya Nisrina dari kelas A tingkat 1 akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu jaringan saraf. Seperti terlihat pada gambar, neuron tersusun atas badan sel, yang berfungsi sebagai meneruskan rangsangan dari dendrit ke akson. Yang kedua, dendrit berfungsi sebagai menerima rangsangan. Yang ketiga, akson yang berfungsi sebagai meneruskan rangsangan ke saraf lain. Yang keempat, nukleus yang berfungsi sebagai mengatur segala aktivitas. Yang kelima, selubung mielin yang berfungsi sebagai pelindung. Yang keenam, yang terakhir adalah sinapsis, tempat meneruskan rangsangan. Selanjutnya, jenis-jenis sel saraf. Yang pertama, sel saraf sensorik. Yang kedua, sel saraf penghubung. Yang ketiga, sel saraf motorik.